Sudah bersama kami pagi ini Afiliani, ekonom senior Indef, dan nanti melalui Zoom sudah ada Bapak Fitra Faisal Hastiadi, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat pagi Ibu, terima Selamat kasih pagi. sudah hadir di CNN pagi ini. Sama-sama. Ya Ibu, salah satu tadi poin yang menarik kita bicara mengenai kebijakan Prabowo Subianto terkait dengan UMKM. Iya. Tapi yang menarik adalah salah satunya ingin meningkatkan atau menaikkan kelas UMKM. Tapi sisi lain tadi NPL-nya juga rendah, kemudian juga kita kredit masih tinggi. Apa yang menarik dari UMKM dan kebijakan Prabowo sendiri ini, Bu? Oke, kalau kebijakan Prabowo itu udah pasti memperpanjang adalah memberikan keleluasaan bagi UMKM. Ya. Kalau pendapatan 4,8 M setahun itu 0,5% pajaknya. Ya. Artinya itu sudah insentif yang besar karena biasanya itu kena pajak progresif ya. Nah yang kedua sebenarnya memang yang perlu dilakukan bukan hanya sekedar pajak tapi adalah bagaimana pembinaan melakukan UMKM ini berdampingan dengan perusahaan besar. Nah ini yang mungkin perlu dilakukan. Kenapa? Karena begitu mereka sendiri memang mereka tumbuh tapi tumbuhnya nggak bisa naik kelas. Nah ibaratnya kalau dia nggak naik kelas pastinya bank itu nggak mungkin kasih kredit terus. Nah, kalaupun kasih kredit pasti jadi kredit macet. Kenapa? Karena usahanya sebesar itu tapi kreditnya nambah terus gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah yang kedua kredit namanya kredit KUR. Ya. KUR itu adalah kredit bersubsidi yang sebenarnya juga itu sudah fasilitas buat UMKM. Tapi menurut saya kalau tidak diperbaiki sistem atau bisnis modelnya, maka nggak akan terjadi apa-apa. Yang 4,8 nggak akan bermanfaat, yang 4,8 M, dan yang tadi juga tidak akan bermanfaat untuk KUR-nya karena pasti akan jadi kredit macet dan pemerintah bakal menghapuskan. Nah itu akan terjadi terus-menerus gitu. Nah oleh karena itu bisnis model di sektor realnya yang harus dirubah. Nah apa yang mesti dirubah? Sekarang kan ada Kementerian UMKM kan. Nah jadi kita nggak harus berpikir tentang koperasi saja simpan pinjam, tapi bagaimana menghubungkan yang namanya closed loop. Karena di negara seperti Thailand dan juga Korea itu justru UMKM-nya bisa tinggi atau bisa besar karena dia menjadi bagian supply chain daripada perusahaan besar. Sehingga kontribusi UMKM itu bisa 30% untuk ekspor ya. Nah kita problemnya adalah tidak banyak yang naik kelas gitu. Nah oleh karena itu mungkin kalau saya lihat yang perlu diperbaiki ke depan nih setelah setahun adalah justru bisnis model UMKM itu bukan hanya sekedar pajaknya saja atau sekedar subsidi bunga daripada kreditnya gitu. Jadi, apakah dengan ada sertifikasi, kemudian juga hal certification, pendampingan teknis, dan juga sekarang Danantara itu mengucurkan ada 200 triliun untuk sejumlah bank himbara, tapi dikatakan tidak tepat sasaran karena tadi tidak masuk ke bank pasar daerah yang diharapkan bisa berhubungan langsung dengan UMKM. Itu beda lagi. Beda lagi. Kalau gini, 200 triliun itu menurut saya sangat bagus untuk apa? Uang beredar, kemudian suku bunga turun. Tadinya ketika tidak ada 200 triliun dari pemerintah, suku bunga tuh tinggi. Sehingga orang tuh tidak mau akses kredit karena bunga mahal ya. Nah sekarang dengan adanya dana himbara itu 4%, otomatis bank swasta juga kebagian bunga. Nah problemnya bukan di banknya. Problemnya adalah demand side-nya, yaitu permintaan ya. Kita tahu ketika bunga tinggi, banyak perusahaan tuh melunasi hutang bank dengan modal sendiri. Kenapa? Karena mereka mau melakukan efisiensi dan mereka belum investasi. Tapi dengan bunga murah ini mestinya mereka akan refinancing kembali untuk pinjam ke bank. Nah, ini akan punya dampak. Nah, kalau bank daerah sebenarnya menurut saya sekarang 80% masih ke ASN, yaitu utang konsumsi kan. Nah, tapi bagaimana ke depan itu justru mereka punya data-data UMKM yang banyak yang bisa mereka bina. Nah, ini yang belum terjadi. Kebanyakan departemen semua punya UMKM, tapi akhirnya yang dibina itu lagi. Nah, jadi artinya ini juga mesti ada perubahan sistem dalam pembinaan. Kalau saya melihat nggak usahlah pemerintah membuat binaan, biarkan swasta, mungkin sistem insentif aja kepada swasta yang membina UMKM. Karena biasanya kalau udah pemerintah yang nangani itu jadi proyekan gitu loh. Nah, kalau udah proyek pasti nggak akan berkelanjutan. Sistemnya adalah habis uang ya udah proyek selesai. Tapi kalau swasta dia punya kepentingan. Apalagi kalau itu UMKM berkaitan dengan supply chain-nya mereka gitu. Jadi menurut saya sistem insentif yang sekarang dikembangkan Pak Purbaya itu cocok sekali nanti juga untuk swasta sehingga kontribusi swasta dengan UMKM itu bisa saling berdampingan gitu. Jadi nggak usah pemerintah lah. Kalau pemerintah mendingan uangnya buat insentif daripada uangnya diberikan langsung yang akhirnya tidak berkelanjutan. Gitu. Ini kita dari UMKM kita bergeser ke APBN nih Bu. Kalau kita melihat pemerintah Prabowo ini sangat efisien sekali, 300 triliun lebih itu dihemat, tapi ada beberapa dampak lain juga terkait dengan pastinya infrastruktur, kemudian konsumsi juga berkurang. Bagaimana Anda melihat 1 tahun ini Bu dengan efisiensi anggaran Pertama ini? nih sebelum adanya Menteri Keuangan yang baru ya, memang kita melihat
banyak efisiensi yang dilakukan tapi berdampak pada penurunan pertumbuhan. Kenapa? Karena justru ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil, harusnya justru belanja pemerintah itu diperbanyak gitu. Nah, begitu belanja diperbanyak, pasti itu pertumbuhan akan tinggi. Nah, ketika efisien tidak dilihat dampaknya terutama di daerah. Karena daerah itu banyak yang sangat tergantung pada APBD ya. Nah, makanya ke depan yang harus diperhatikan adalah dana daerah itu jangan dikurangi ya. Kalaupun orang mengatakan loh ada MBG kok dana pusat tapi ke daerah juga. Nah, menurut saya harus tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab daerah supaya pertanggungjawaban dana di daerah itu bisa lebih jelas kemana arahnya. Kalau sekarang itu ada di pusat, daerah tidak mau mempertanggungjawabkan, kan itu dana pusat gitu loh. Nah, jadi menurut saya dengan era otonomi ini harusnya kita percayakan kepada daerah dana-dana itu hanya memang pertanggungjawabannya itu perlu. Selama ini tuh pertanggungjawabannya hanya sesuai nggak dengan pengeluaran? Tidak. Yang harus dilakukan adalah yang paling penting adalah 3 sebenarnya, yaitu adalah kesehatan, pendidikan, sama kesempatan kerja. Inilah yang harus diukur dari pengeluaran APBD. Nah, ini yang kelihatannya selama ini kita lupa. Akhirnya mereka bangun-bangun infrastruktur besar-besar, tapi nggak ada manfaatnya dan itu bisa dievaluasi kan terakhir ini gitu. Nah, oleh karena itu perlu dirubah bagaimana sistem APBN untuk daerah itu nanti diukur indikatornya ya sehingga kepercayaan pemerintah terhadap daerah itu bisa kelihatan dari ukurannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sekarang kan udah berubah nih. Jadi ini dalam setahun ini ada perubahan dalam sebulan terakhir kan gitu. Banyak sekali perubahan di mana pajak masyarakat yang kemarin kena dampak atas efisiensi itu kan yang tadinya 5 juta jadi 10 juta. Nah, itu bagus banget sehingga itu kalau ada pengurangan pajak pasti konsumsi naik kan. Nah, PPN juga rencananya akan dikurangi, saya rasa itu setuju banget ya. Mungkin angkanya sekitar 8%, nah itu bagus banget, itu tapi tahun depan mungkin ya. Nah, itu akan juga membuat konsumsi akan meningkat. Jadi artinya bahwa sekarang itu ada perubahan yang mendasar dari sistem penggunaan APBN. Jadi kalau nggak habis APBN-nya dikembalikan atau diberikan pada yang bisa belanja. Itu benar sekali. Karena walaupun cuma 8% daripada PDB yang namanya APBN itu, tapi multiplier efeknya besar sekali terhadap masyarakat dan dunia usaha gitu. Jadi saya sepakat sekali dengan metode kalau nggak bisa belanja dialihkan gitu. Sehingga orang juga concern terhadap anggaran yang sudah diajukan gitu. Itu saya sepakat sekali. Jadi ini adalah salah satu perubahan yang menurut saya waktu dekat ini cukup signifikan ya Bu. Betul, gitu ya. betul. Sudah bergabung bersama kami Mas Fitra Faisal selaku tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat pagi Bang. Ya, tadi mungkin Mas Fitra sudah mendengarkan sedikit ya perbincangan saya dengan Ibu Afileni terkait dengan APBN dan juga kebijakan Pak Prabowo terkait dengan UMKM. Nah, sejauh ini bagaimana Anda melihat ada refocusing dari APBN, terutama kalau kita melihat tadinya efisiensi itu menjadi momok, tapi di sisi lain sebenarnya juga bisa dilakukan refocusing sehingga tidak lagi menjadi sebuah beban dan ketakutan masyarakat kalau kita bicara pajak, terutama sejak adanya Menteri Keuangan yang baru. Bagaimana Anda melihat angin segar ini, Mas Fitra? Iya, Mas, kalau kita lihat sekarang sebenarnya kita memprioritaskan masyarakat dan di mana pemerintah dalam hal ini mencoba untuk membuat masyarakat berada di tengah di antara sentra kuasa ekonomi. Dan oleh karenanya kalau kita melihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah terkini, itu adalah kebijakan-kebijakan yang memang langsung menyasar masyarakat ya. Jadi bahkan sebelumnya kalau kita lihat bagaimana di kuartal kedua, nah itu ada paket stimulus 24,4 triliun rupiah, yang mana itu terbagi menjadi pertama 10,7 triliun untuk bantuan subsidi upah, kemudian juga ada 11,9 triliun rupiah untuk bansos. Dan kalau kita lihat dari survei terkini, yang menjadi top of mind masyarakat adalah yang pertama MBG, yang kedua adalah bahkan bantuan subsidi upah. Dan artinya apa? Artinya masyarakat dalam hal ini membutuhkan ya segera mungkin bahwa daya beli mereka diintervensi. Dan dalam hal ini apa yang dilakukan oleh pemerintah langsung menyentuh disposable income, ya, aspek disposable income dari masyarakat, sehingga pada akhirnya ini menjadi refleksi positif. Tetapi di sisi yang lain, pemerintah juga melihat bahwa kita tidak hanya melihat di jangka pendek, tetapi kita ingin membeli masa depan, membeli jangka panjang. Nah, dalam hal ini, kalau kita bicara Astacita, salah satu hal yang menjadi poin utama dari Astacita adalah industrialisasi. Dan dalam konteks industrialisasi ini, pemerintah tujuannya adalah untuk menciptakan ruang-ruang ekonomi, sehingga pada akhirnya masyarakat dalam hal ini bisa kemudian berdaya dan berada di sentra kuasa ekonomi tersebut. Nah, dalam konteks inilah kemudian
pemerintah juga berusaha untuk melakukan tidak hanya aspek intervensionis dari sisi disposable income, tetapi juga intervensi sumber daya manusia, ya, dari sisi aspek pendidikan dan dari sisi nutrisi, sehingga mereka bisa kompatibel dengan kebutuhan industri tersebut. Nah, dalam konteks yang jauh lebih luas, ya, ketika kita ingin membangun industri, maka kita juga membutuhkan investasi. Dan pencapaian selama semester 1 di tahun ini, tahun 2025, sudah ada 945 triliun rupiah, ya, realisasi investasi, yang mana ini merupakan 13,6% pertumbuhannya dari tahun yang lalu, yaitu year on year. Dan tetapi kita juga harus sadar bahwa investasi saja tidak cukup, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa sumber daya manusianya itu juga harus bisa kompatibel dengan kebutuhan industri. Karena kalau kita lihat sekarang ini, ya, kebanyakan dari industri-industri tersebut sifatnya memang lebih kepada capital intensive. Karena memang manusia Indonesia dalam hal ini banyak yang juga belum bisa terserap dari sisi investasi yang masuk. Sehingga investasi di sumber daya manusia menjadi sangat krusial, supaya mereka juga kompatibel dengan kebutuhan industri tersebut. Dan kalau kita bicara sekali lagi investasi, ya, uangnya itu yang dibutuhkan untuk kemudian mencapai, ya, target pertumbuhan ekonomi 8%, ya, dalam hitung-hitungannya antara 10.000 sampai 13.000 triliun rupiah. Nah, ini uangnya dari mana? Nah, kalau kita lihat bagaimana anjang sana Presiden Prabowo ke beberapa tempat, ya, di luar negeri, ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan investment attraction, ya, masuk ke Indonesia. Dan setidak-tidaknya kalau kita bicara mengenai komitmen institusional, itu sudah cukup baik, ya, bagaimana kita melihat Indonesia EU SEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement, dan juga Indonesia Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ini adalah beberapa contoh bahwa multilateralism dan juga regionalism dan juga bilateralism dalam bentuk komitmen institusional ini masih menjadi satu patron yang akan terus kita jaga. Meskipun kita juga sadar bahwa di tengah dinamika global yang terutama berasal dari Amerika Serikat, bagaimana secara unilateral tarif itu kemudian ditentukan, tetapi di sisi yang lain juga memicu konvergensi, ya, antara Indonesia juga dengan negara-negara lain. Nah, sebagai contoh apa yang tadi saya sampaikan, Indonesia EU SEPA yang sudah diinisiasi dari tahun 2016, sudah lama, ya, artinya sudah 9 sampai 10 tahun. Ini baru bisa kita realisasikan sekarang, salah satunya juga karena terpercik tarif Trump, ya. Jadi Uni Eropa juga sudah melihat bahwa perlu untuk kemudian menegaskan kembali hubungannya dengan partner-partner dagang di luar Eropa. Dan dalam hal ini Indonesia menjadi sangat krusial gitu untuk kemudian mempertahankan sustainability dari pembangunan ekonomi mereka. Dan dari sisi Indonesia ini juga gayung bersambut bahwa kita memang membutuhkan komitmen-komitmen internasional. Karena kalau kita lihat dari sisi hitungannya tadi, dari sisi uangnya butuh 10.000 sampai 13.000 triliun rupiah. Anggaplah yang 10.000 triliun sebagai core infrastructures, kebutuhan core infrastructures untuk membangun yang 8%, untuk mencapai 8% itu dibutuhkan 10.000 triliun dibagi menjadi beberapa sektor, sektor energi, kemudian ICT, water sanitation, water resources, transportation, dan housing. Nah, ini cuma maksimum 3.000 triliun yang bisa diusahakan di dalam negeri. Sementara 7.000 triliun itu harus berasal dari luar negeri. Nah, oleh karenanya ini sangat krusial sekali kalau kita membangun jaringan internasional lebih signifikan. Dan tidak hanya itu, mereka mau masuk kenapa? Bukan hanya karena returnnya, tetapi juga karena prospek input produksinya yang juga signifikan. Nah, dalam konteks input produksi, maka dalam hal ini sumber daya manusia menjadi salah satu aspek yang paling krusial, ya, atau absorptive capacity. Nah, akhirnya apa? Pertumbuhan ekonomi yang kita kejar ke depan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang tidak hanya berkeliling di sekelompok elit, tetapi juga kemudian mampu untuk memberdayakan masyarakat sekitar, gitu, Mas Judan. Nah, kalau tadi Mas Fitra mengatakan investasi itu Ya. salah satu poin yang jadi highlight. 10.000 triliun dibutuhkan. Tapi 7.000 itu sudah di luar, Bu. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana meningkatkan minat investor, kemudian seperti apa investasi, meskipun tadi di beberapa dijabarkan terkait dengan ekonomi yang berhubungan dengan lingkungan, Ya. kemudian juga berkait dengan tidak hanya lagi energi terbaru, tapi yang terbarukan. Bagaimana Ibu melihat ini? Oke, jadi kontribusi PDB kita itu yang terbesar adalah konsumsi, makanya kita concern pada konsumsi. Yang kedua adalah investasi, Betul. ya. Nah, investasi itu sebenarnya dari negara-negara maju, mereka tuh concern banget untuk investasi di Indonesia. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami masa aging population yang tidak butuh investasi besar. Maka dia mencari negara berkembang dan Indonesia menjadi salah satunya. Nah, apakah program Indonesia banyak? Banyak sekali.
sekali karena energi terbarukan kan kita juga dalam tahapan yang akan ke sana ya, bahkan 2060 kita zero emission ya, itu penting sekali. Yang kedua kita juga terkait dengan persoalan lingkungan tuh masih banyak gitu. Jadi kebutuhannya sangat besar. Apa sih yang dibutuhkan investor asing? Mereka tuh yang butuh adalah bagaimana kepastian kebijakan, terutama adalah jangka panjang, karena kalau kita bicara investasi itu bicara jangka panjang. Nah, makanya Danantara itu dibentuk mungkin sebagai salah satu bagaimana investor asing itu bisa masuk ke sana. Makanya mesti cepat nih Danantaranya bergerak gitu, karena sekarang kalau kita lihat pergerakan ini belum cepat, di mana kita bisa lihat investasi dari BUMN aja ini kan belum jalan secara signifikan. Nah, kalau ini bisa jalan, BUMN bisa jalan dan bisa menjadi partner daripada perusahaan-perusahaan asing, terutama energi terbarukan kan pasti harus dengan Pertamina ya kan, dengan PLN, lalu dengan Main ID misalnya kalau berkaitan dengan hilirisasi. Nah, jadi menurut saya ini harus ada percepatan dari Danantara terutama di BUMN untuk mereka bisa berpartner dengan asing, maka ini bisa lebih cepat karena kita masih banyak proyek-proyek yang bisa dilakukan yang sifatnya jangka menengah panjang. Nah, sedangkan dalam negeri sebenarnya mereka yang saya katakan tadi, dia lebih banyak ya kalau ada demand dia investasi kan gitu ya. Tapi juga ada pengusaha-pengusaha di Indonesia yang mereka memang bicara jangka panjang. Artinya apa? Nggak bicara hari ini. Misalnya apa? Sekarang sudah mulai banyak konglomerat yang bicara tentang masalah hidroponik untuk pangan ke depan. Lalu mereka juga bicara tentang bahwa ke depan tuh butuh teknologi, maka investasi teknologi. Nah, tapi bagaimana yang bisa menciptakan lapangan kerja ini jadi penting, yaitu bicara hilirisasi, tidak hanya di sektor tambang yang padat modal, tapi hilirisasi yang berbasis pangan misalnya. Pangan itu kan kalau bisa jadi barang jadi, dia juga bisa menciptakan lapangan kerja dari petani sampai pembuat olahan gitu ya. Nah, ini yang mungkin menurut saya harus didorong agar memang penyerapan tenaga kerja kita bisa lebih banyak. Nah, UKM itu yang paling penting tadi, di mana hampir 90% itu orang bekerja di UKM dan informal ya kan. Kita nggak perlu formalkan mereka, tapi bagaimana mereka menjadi bagian dari supply chain atau value chain daripada perusahaan besar, itu sudah menjadi hal untuk meningkatkan pendapatan yang paling besar. Nah, kalau ditanya yang paling pendek nih gimana menciptakan peningkatan daya beli, menurut saya pertanian. Kalau pertanian diberesin, kita bisa menyelesaikan 30 juta orang di sektor pertanian itu naik kelas. Nah, itu saja dulu. Kalau udah di situ baru kita bicara yang lainnya gitu. Karena apa? Itu yang jadi program pemerintah dan jangkanya sangat pendek kan, bisa dicepetin gitulah. Nah, kalau yang lain kan butuh proses, bangun pabrik dulu, menciptakan skill dulu gitu. Nah, jadi kita cari yang cepat dulu yang bisa menciptakan peningkatan demand gitu. Kalau konsumsi dalam negeri Bu, ini jadi salah satu variabel untuk menentukan income negara selain tadi investasi. Yang kita lihat bahwasanya kita tidak mau terjebak lagi dalam middle trap consumption ini, di mana memang sebenarnya konsumsi dalam negeri dengan produk besar bisa mendrive, tapi di sisi lain justru tadi angka kepercayaan turun nih di bulan September, kemudian juga middle consumption dari masyarakat menengah juga turun di 2023-2024. Sebenarnya challenge-nya apa di pemerintahan Prabowo? Jadi walaupun turun tapi masih di atas 100. Kalau udah di bawah 100 itu yang bahaya ya. Artinya kalau 117 jadi 115 itu masih oke lah gitu. Nah, kita punya 4 struktur masyarakat ya. Atas, menengah bawah dan bawah. Kalau bawah itu 17% dari konsumsi itu sudah aman dengan BLT ya. Nah, menengah atas dengan atas itu 70% mendominasi. Jadi artinya sebenarnya apa? Ini orang yang tidak pernah kena dampak terhadap berbagai persoalan ya. Nah, oleh karena itu ini masih stay. Nah, yang masalah itu adalah yang 13% yang sebenarnya menengah bawah. Inilah yang harus dibereskan supaya pendapatan mereka itu kembali normal agar tidak terjadi gejolak. Bahayanya nih kalau menengah atas ini tidak menengah bawah itu tidak dibereskan, itu yang terjadi banyak demo-demo bahkan di negara-negara maju sudah seperti itu kan. Nah, ini yang harus kita jaga. Makanya dengan berbagai cara yang dilakukan Menteri Keuangan untuk pajak itu saya rasa bisa mendorong perbaikan, tapi tidak boleh terus-menerus. Penciptaan lapangan kerja yang harus dilakukan. Nah, saya ke Mas Fitra nih. Kalau bicara tadi salah satunya Bu Afiliani sudah memberikan highlight terkait dengan peran dari Danantara. Kalau kita melihat bagaimana investasi ini juga perlu adanya dorongan dari pemerintah lokal di Indonesia. Dan sejauh mana sih Danantara ini sudah memberikan kontribusi cukup besar dalam 1 tahun ini, Mas? Ya, sayang sekali terputus, kita kembali ke Ibu. Nah, kalau kita melihat Danantara nih Bu ya, sebenarnya ekspektasi Ibu dan para ekonom seperti apa sih Bu? Gini, Danantara itu sebenarnya menjadi payung daripada BUMN yang bisa bekerja sama dengan berbagai investor untuk mendanai proyek-proyek besar di Indonesia yang memang punya multiplier efek terhadap perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Salah satunya energi terbarukan, kemudian juga kalau kita lihat kemandirian pangan ini kan juga butuh
infrastruktur gitu ya. Nah, kalau mereka bisa berjalan dengan cepat, bernego dengan investor untuk berbagai hal, itu akan mempercepat juga pertumbuhan kita tumbuh gitu. Oke lah, kalau itu memang masih belum gitu ya. Tapi bagaimana penggerakan BUMN ini untuk bisa cepat, karena BUMN juga punya masalah nih, ada yang punya masalah utang belum beres ya kan, sehingga ini yang menurut saya perlu dibereskan oleh pemerintah agar BUMN kita itu bisa mulai investasi lagi, terutama satu adalah karya-karya yang cenderung itu adalah paling cukup besar untuk membangun berbagai pembangunan ya. Lalu kilang-kilang kalau kita lihat Pertamina, kalau kita bicara tentang energi terbarukan kan mereka juga harus bekerja saat ini karena itu yang paling signifikan kalau kita bicara infrastruktur ke depan. Sama yang ketiga daerah terutama di luar Jawa ya. Bagaimana mereka mau diapain nih gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar membuka lahan tapi lahannya nggak diapa-apain gitu. Tapi bahwa membuka lahan, nah satu lagi yang menjadi menarik. Sekarang ini kan banyak lahan-lahan yang nggak beres, mulai diberesin oleh pemerintah ya. Jadi hati-hati juga kita mau ambil alih tanah orang, tetapi kita nggak bisa ngelolanya. Nah lebih bagus apa sih yang menjadi masalah kalau mereka nggak benar di masa lalu kan juga karena izin pemerintah juga di masa lalu gitu ya. Nah mungkin perlu adalah ada pengampunan tapi kemudian bagaimana pemerintah bisa memberdayakan hasilnya lebih banyak misalnya gitu. Terutama di sektor tambang kan banyak yang ilegal dan yang lain-lain. Nah cuma juga harus siap kalau ilegal itu diambil terus nggak bisa diapa-apain juga akhirnya nggak bermanfaat. Nah bagaimana ketika diambil siapa nih investor yang akan masuk misalnya gitu. Nah itu penting karena saya lihat sekarang banyak yang diambilin tapi kemudian nggak diapa-apain akhirnya jadi malah turun nih. Pertumbuhan dari sisi investasi gitu. Betul, nah ini yang perlu menjadi perhatian. Sayang sekali Ibu, tadi saya juga komunikasi dengan Pak Fitra terputus, tapi cukup banyak memberikan poin. Banyak sekali sebenarnya yang akan kita elaborasi, tapi waktu terbatas 30 menit. Tapi saya tadi catatkan bahwasanya memang perlu adanya nilai investasi yang memberikan banyak multiplier effect ya Bu ya. Tidak hanya sekedar angka statistik, tapi juga bagaimana pemerintah juga memberikan trust buat investasi datang Indonesia, tapi juga warga negara Indonesia juga bisa turut berperan. Tadi angka pertumbuhannya masih cukup baik terkait dengan tingkat konsumsi dan juga tadi buka kepercayaan terhadap pemerintah dan juga tadi ada beberapa hal terkait dengan bagaimana kebijakan Pak Purbaya terutama dalam 3 bulan terakhir ini untuk bisa memberikan driven terhadap bagaimana masyarakat percaya kepada pemerintah dan juga tadi adanya insentif-insentif yang juga pasti juga mendorong pertumbuhan ekonomi.